Pemirsa TVRI, alhamdulillah masih bersama kami semua dalam program Satukan SAP Indonesia. Sangat seru sekali nih kita berbicara tentang wakaf ini. Setiap orang pasti ingin menjadi seorang nazir biar mendapatkan pahala yang lebih. Dan pasti setiap nazir ada kompetisinya, Kiai. Gimana Kiai, kompetisi seorang nazir? Di undang-undang kita, di Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf itu dijelaskan ada 3 nazir di Indonesia. Yang pertama adalah nazir perorangan. Nazir perorangan bukan 1 orang, tapi minimal 3 orang. Lalu kemudian adalah nazir organisasi, yang ketiga adalah nazir badan hukum. Jadi kita semua bisa nih menjadi nazir. Nah, nazir Indonesia itu ada yang pemerintah namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia, ya. Lalu kemudian ada lembaga nazir swasta seperti Dompet Duafa, ya, Rumah Zakat dan banyak lagi lembaga-lembaga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, apa kompetisinya? Nah, ini kan beda ya kira-kira ya. Ini kan mengolah wakaf, ya. Ini beda dengan zakat. Kalau wakaf itu kata Rasulullah apa? Tahan pokoknya, wasabil samrotuhu, salurkan hasilnya. Itu artinya nazir wakaf harus inovatif. Beda dengan zakat. Kalau zakat, ambil, bagikan. Nah, oleh karena itu nazir wakaf kita ini terbanyak loh di dunia. Harus punya 2 setidaknya bagi saya. Yang pertama adalah profesional. Ya, profesional itu artinya memang dia profesional untuk mengolah wakaf ini. Tidak cukup hanya kemudian ahli hukum, boleh jadi dia pedagang, ya kan, ahli pertanian dan berbagai macamnya. Kolaborasi inilah yang terjadi di Mesir yang membuat kemudian wakaf Mesir begitu luar biasa dahsyatnya. Lalu yang kedua adalah amanah. Amanah ini adalah jujur, ya kan. Tapi kalau cuma profesional, maaf punten ya, boleh jadi nanti saking profesionalnya wakafnya hilang, ya kan? Tidak sedikit terjadi di masyarakat kita. Tapi dibutuhkan amanah. Tapi kalau amanahnya tidak profesional, alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah, tapi nggak bisa berkembang. Nah, oleh karena itu dibutuhkan juga adalah 2 perpaduan ini. Dari mana Ustaz? Saya teringat bagaimana Nabi Yusuf, kenapa dia bisa menjadi bendahara Mesir? Karena dia punya 2 kriteria, qawiyun amin, kuat dan amanah. Nah, mudah-mudahan nazir wakaf kita insyaallah nazir wakaf yang profesional dan amanah, insyaallah mendatangkan maslahat kesejahteraan tidak hanya untuk umat Islam tapi rahmatan lil alamin untuk bangsa dan negara. Ya, karena potensinya luar biasa untuk wakaf ini ya. 180 triliun. Luar biasa. Jadi Masya Allah luar biasa, wakaf uang itu 180 triliun. Kemarin gerakan wakaf nasional Presiden, gerakan wakaf nasional ini pada dasarnya bukan baru-baru ini aja. Tahun 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah melakukan gerakan wakaf nasional juga. Tahun 1948 Presiden Soekarno itu telah menggerakkan semangat sedekah seperti wakaf rakyat Aceh yang kemudian terkumpul 20 kg emas yang kemudian dibelikan pesawat angkut pertama Indonesia. Masih ingat? Ayo. Ya, pesawat Dakota 001 Selewe itu adalah gunung emas, Masya Allah. Jadi kalau jalan-jalan ke Taman Mini itu ada pesawat. Ya. Nah, itu baik, mungkin sekarang ke Pak Imam ini. Ya, Agus, saya juga tertarik apa yang disampaikan beliau. Ya. Kalau Kementerian Agama membuat sebuah pesawat untuk berangkat haji sendiri dari wakaf itu luar biasa. Nah, insya Allah kalau dana wakaf ini melalui BWI tentunya, tadi kan sudah dikatakan nazir perorangan, nazir lembaga, ya, nazir pemerintah, yaitu mudah-mudahan dengan gerak sebuah ini insya Allah ya. Bisa, ya. Siapa tahu nanti ya dengan gerakan wakaf ini jamaah haji Indonesia tidak perlu lagi menyewa hotel di sana. Beli hotel sendiri dengan pesawat wakaf ya. Itu yang saya kata yang menarik sedikit Mas Agus ya, bahwa memang bagaimana profesional dan amanah ini luar biasa. Kenapa? Prinsipnya kan idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salah. Nah, ini kan termasuk sedekahun jariyah. Bagaimana kalau nanti barang wakafnya atau yang diwakafkan hilang dengan kata-kata apa profesional tapi tidak amanah, habis semua. Tentu tidak mengalir kepada wakif. Ini yang harus kita antisipasi. Dan insya Allah percayalah pemerintah dan seluruh elemen yang terkait akan berusaha untuk. Dan untuk membangun 2 hal itu sepertinya ada manajemen yang harus rapi ya. Betul sekali. Antara nazir dengan lembaga, dalam hal ini mitra mungkin ya. Betul mitra sekali. Lembaga. Jadi sesuai apa yang disampaikan dari Dr. Hendra, di mana bahwa ada nadir wakaf yang badan hukum, di mana di situ memang sudah memiliki kelengkapan infrastruktur yang bisa mengelola aset itu semuanya. Karena Bapak Ibu semuanya pemirsa, aset wakaf sebut saja sebuah rumah sakit yang kami bisa contohkan atau sebuah pesantren
itu membutuhkan manajemen pengelolaan yang established, ya sustain, yang mana dia harus bisa memastikan operasional rumah sakit, operasional pesantren, operasional bahkan apartemen yang akan insya Allah kita akan siapkan di daerah Jakarta Pusat, itu akan bisa menghasilkan profit yang baik kalau dikelola oleh manajemen pengelola. Tapi kami ingatkan, ada nazir, ada manajemen pengelola. Manajemen pengelola ini kita sebut mitra pengelola wakaf gitu. Nah, nazir memastikan untuk mitra pengelola wakaf yang memanage apakah itu rumah sakit, apakah itu masjid, apakah itu pesantren, dia bisa mengelola by system, input proses outputnya dan monitoring aktivitas belajarnya itu terkontrol dengan sangat baik. Karena sungguh kita hendak mempersiapkan aset wakaf itu tidak hanya 1-2 tahun saja, akan tetapi 10 tahun bahkan selamanya, sampai nanti bisa memberikan manfaat yang terus mengalir bagi para muwakif. Berarti ada kualifikasi untuk dijadikan mitra lembaga? Ada kualifikasinya. Apaan? Mereka yang memastikan, misal kalau mereka akan kita percayakan sebagai manajemen building, maka mereka harus memiliki kompetensi manajemen building. Mereka harus juga memiliki kompetisi building itu kan butuh di market, building itu butuh dipasarkan, building itu bisa butuh dirawat. Maka dia yang membutuhkan kualifikasi untuk merawat aset wakaf tersebut, kualifikasi itu yang akan kita cantumkan dalam rekrutmen untuk mereka yang akan bisa menjadi pengelola aset wakaf. Ya, tinggal sembarangan. sedikit tidak salah, Dokter. Ya. Bagaimana sekarang kan masyarakat itu terus terang ya, kebiasaan tuh masih suka mempercayakan wakaf kepada ustadznya. Ustadz, ini dong saya titipkan ini wakaf. Untuk apa, Bu? Terserah Ustadz. Nah, ini. Dan ini Saking yang percayanya. ini yang sedang dialami sama Mas Agus. Gimana, Dokter? Apakah fenomena ini harus kemudian dihilangkan atau budaya ini tuh jadi gimana? Ini sedikit sebelum kita break memang ini. termasuk zakat ya. Kita berharap zakat itu diberikan kepada badan amil zakat agar kemudian dia bisa menyebar kepada seluruh penerima-penerima zakat sehingga hari ini menjadi mustahik, besok menjadi muzaki. Demikian juga dengan wakaf ini. Wakaf ini ya berikanlah ke lembaga yang tadi itu. Kalau itu perorangan, bukan individu-individu, minimal 3 orang ya. Tapi menarik sebenarnya, dalam rukun wakaf itu tidak disebutkan nazir. Iya, iya. Jadi tidak disebutkan nazir. Iya, benar. Tapi dalam undang-undang wakaf kita disebutkan Sebutkan nazir. nazir. Kenapa tidak disebutkan nazir? Karena kebiasaan orang-orang dulu, dia yang berwakaf, dia yang ngelola. Iya. Jadi di dalam rukun Dia wakaf itu wakif, cuma dia 4. nazir. Ya. Wakif, ya, mauquf alaih, dan sigat. Sigat. Dan ini menjadi menarik. Ya. Tapi sekarang bertambah lagi, ketika wakaf itu diinvestasikan di sukuk dan berbagai macamnya, kita butuh manajemen investasi. Iya, benar. Jadi ini Masya Allah luar biasa Ya. kira-kira. Jadi suatu perkembangan yang luar biasa gitu. Maka kita harapkan masyarakat harus percaya dengan lembaga-lembaga yang dibentuk atau yang ditunjuk untuk mengelola dana wakaf ini atau sebagai nazar daripada wakaf ini agar manfaatnya itu bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat. Tapi jangan sampai kemudian hanya nazoro saja. Alhamdulillah, nazoro kan lihat aja gitu. Baik berkembang. Tapi memang waktu kita udah mepet banget. Kita akan break dulu. Nanti di closing kita akan mintakan masing-masing statement closing ya. Apa yang bisa mendorong masyarakat itu semakin memasyarakatkan wakaf di tengah-tengah kita. Tetap bersama kami di Satukan Saf Indonesia.